insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi syadatil kiram, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga pertemuan ini mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang populer di dalam bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Intinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Udah selesai. Itu saja. Kalau kita runut-runut, kalau kita ambil intisari dari seluruh ajaran agama Islam, yang pertama adalah agar kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah agar kita menunaikan rukun Islam, dan yang terakhir agar kita memiliki ihsan, agar kita menjadi makhluk yang baik. Coba kita teliti. Ibadah zakat agar kita peduli sama orang fakir miskin. Ibadah haji agar kita rukun terhadap semua umat Islam apapun latar belakang. Dari seluruh penjuru dunia bertemu, dan itu cerminkan terutama di dalam tawaf, di mana umat Islam ini hanya satu tujuan. Intisari semua itu adalah agar kita memiliki akhlakul karimah. Ingat, Rasulullah SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan harus berdampak pada akhlak. Sholat juga harus berdampak pada akhlak. Coba kita lihat, begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu mestinya harus diikuti dengan akhlakul karimah. Dan ketika takbiratul ihram ini kan macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang ke bawah lagi, Allahu Akbar. Jadi macam-macam. Kita tidak usah memperdebatkan apakah itu salah atau benar. Itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menilai apakah itu salah atau benar. Tidak perlu diperdebatkan. Jadi ketika kita melafalkan Allahu Akbar, apalagi disertai dengan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi seluruh ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah Subhanahu. Setelah itu kemudian membaca apa? Surat Al-Fatihah. Habis membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek. Setelah membaca surat pendek kemudian ruku. Melafalkan takbir mestinya disertai dengan sikap yang rendah hati. Ruku, melafalkan takbir mestinya disertai dengan sujud, sebagai bukti bahwa kita itu rendah, kita ini tidak ada apa-apa. Dan seterusnya melafalkan Allahu Akbar mestinya diakhiri dengan membaca salam sambil menengok ke kanan. Apa maknanya? Kita membaca takbir mestinya harus memberikan keselamatan bagi orang yang sesama komunitas Islam, komunitas orang yang baik, komunitas satu kantor, komunitas dan seterusnya. Dan diakhiri ketika melafalkan takbiratul ihram mestinya kita assalamualaikum ke kiri dan memberikan keselamatan kepada yang lain, kepada musuh sekali. Oleh karena itu, kalau ada yang melafalkan Allahu Akbar kemudian penuh emosional, penuh caci maki, penuh hujatan, sesungguhnya menyalahi substansi dari kalimat akbar, Allahu Akbar. Dan ini tidak sesuai dengan
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadirin yang berbahagia, mohon dengan sangat jamaah ketika melafalkan takbiratul ihram, ketika melafalkan kalimat Allahu Akbar, mohon jangan disertai dengan emosi yang membuncah, apalagi disertai dengan kalimat-kalimat hujatan, kalimat-kalimat tasbih, karena itu tidak sesuai dengan ajaran. Apalagi orang yang menghujat, orang yang mencaci maki, itu di dalam surat Al-Humazah itu akan masuk ke neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah, apa itu neraka Hutamah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi. Jadi orang yang mencaci maki, orang menghujat, apalagi menghujat dan mencaci maki sesama muslim, kelak itu akan masuk ke neraka Hutamah. Itu jelas sekali. Apa itu neraka Hutamah? Digambarkan di dalam surat Al-Humazah bahwa orang yang masuk ke neraka Hutamah kelak ini akan dikerangkeng, dibanda. Dibanda itu apa? Diikat tangannya, berdiri di sebuah tiang yang panjang, kemudian dibakar sampai relung-relung hatinya terbakar, dibakar api neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita hentikan apapun bentuk caciannya, apapun bentuk makiannya, apapun bentuk hujatannya, apapun bentuk medianya, apakah media demonstrasi, apakah media teknologi informasi, atau media apapun, hentikan semuanya. Hadirin rahimakumullah, kita ini sedang dalam diuji. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling berakhlak mulia, yang paling baik amalnya, yang paling sempurna kehidupannya. Jadi kita ini hidup mulai dari bangun pagi. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini hidup sedang dalam ujian. Ada yang diuji dengan kekayaan, seperti kan kemenangan. Ada yang diuji dengan jabatan, ada kan kemenangan. Ada yang diuji dengan istri cantik, kan kemenangan. Kalau sudah diuji dengan istri yang cantik, jangan cari lagi. Saya bicara di mana-mana, tidak ada orang beristri lebih dari 2 itu hidupnya derajatnya pertama. Oleh karena itu saya berharap jamaah sekalian yang hadir di sini, saya berharap wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Jadilah bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada perbuatan yang terpuji, dan menjauhi kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, saya yakin kita semua ini akan menjadi orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mohon maaf atas segala khilaf, terima kasih atas segala kasih. Akhir minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wasta'adah, minallahil musta'an, wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.